Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk anak-anak kelas 5 SD Muhammadiyah 21 Mbaluarti. Nah, tidak lupa Pak Guru selalu mengingatkan anak-anak untuk selalu menjaga kondisi tubuh dan menerapkan pola hidup bersih sehat. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi tentang Al-Islam di kelas 5 yang masih bab 1. Setelah kemarin membahas surat sebelumnya, sekarang kita masuk ke surat At-Thariq dan Al-Buruj. Nah, kita dalami isi kandungannya, kemudian berkenalan dengan surat At-Thariq dan Al-Buruj. Nah, untuk anak-anak, untuk yang pertama kita berkenalan dulu, mengenal lebih dekat dengan surat At-Thariq. Nah, di kelas 5 ini kita membahas tentang surat At-Thariq. Nah, At-Thariq ini adalah surat yang ke-86. Jadi, di dalam Al-Qur'an surat At-Thariq ini urutan yang ke-86. Nah, kemudian surat At-Thariq ini berjumlah 17 ayat. Jadi ada 17 ayat. Kemudian surat At-Thariq ini juga tergolong surat Makkiyah. Jadi Pak Guru kemarin minggu sebelumnya sudah menjelaskan surat Makkiyah itu apa? Ya, surat Makkiyah itu artinya surat yang turun di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Nah, surat At-Thariq ini artinya yang datang di malam hari. Nah, itu tadi sekilas tentang surat At-Thariq. Nah, sekarang kita masuk ke asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu apa? Kita bahas bersama-sama. Nah, sekarang kita masuk ke asbabun nuzul surat At-Thariq. Asbabun nuzul itu apa toh, Pak? Nah, asbabun nuzul itu istilah. Kalau asbabun nuzul itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia artinya sebab-sebab turunnya sebuah surat Al-Qur'an dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu turun ada sebab-sebabnya, ada sebabnya. Nah, kalau At-Thariq ini ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya surat At-Thariq. Apa itu sebabnya? Nah, surat At-Thariq ini turun berkenaan dengan sikap sombong seseorang yang menganggap dirinya hebat dan mulia. Jadi pada saat itu ada seseorang yang sombong, mempunyai sikap sombong yang menganggap dirinya hebat dan mulia. Maka turunlah surat At-Thariq ini untuk supaya kita tidak menyombongkan diri. Kita harus tahu kita ini diciptakan dari apa, kemudian yang menciptakan kita itu siapa. Nah, jadi kalau kita tahu kita itu diciptakan dari apa, kemudian kita itu statusnya sebagai apa, makhluk Allah yang kecil sekali di hadapan Allah, maka kita tidak boleh sombong. Nah, kita hidup di dunia ini tidak boleh sombong terhadap siapapun, terhadap teman sebaya, kemudian orang yang lebih muda, adik kita atau anak kecil atau orang yang lebih tua, tidak boleh sombong. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke isi kandungan surat At-Thariq. Nah, salah satu pelajaran penting dari surat At-Thariq adalah semua aktivitas kita. Jadi semua aktivitas kita ketika hidup di dunia, mulai dari kita bangun tidur pagi sampai kita tidur lagi, ya, dari kita bangun tidur, sholat subuh, kemudian aktivitas yang lainnya sampai kita tidur lagi, bangun tidur, kemudian sholat subuh dan seterusnya, sekolah dan lain sebagainya sampai kita malam kemudian tidur lagi, itu perbuatan kita atau perilaku kita itu selalu diawasi oleh Allah. Jadi kita tidak bisa berbuat atau berperilaku seenaknya sendiri. Karena apa? Kita selalu diawasi oleh Allah. Ada malaikat yang selalu mencatat perbuatan kita. Nah, jadi
karena perbuatan kita selalu diawasi oleh Allah, maka kita harus selalu melakukan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruk dimanapun kita berada. Jadi mau itu kita di rumah, di sekolah, di lingkungan rumah, dimanapun kita berada, kita harus melakukan perbuatan baik, karena semua itu akan mendapat balasan dan dicatat dan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat-ingat untuk anak-anak, di setiap saat kita harus selalu berbuat baik, meskipun itu sekecil apapun akan mendapat balasan dari Allah. Contohnya, ketika kita berjalan di pinggir jalan, kemudian di pinggir jalan itu ada duri atau paku di jalan. Nah, kalian tahu, kalian bisa ambil kemudian dibuang. Nah, perbuatan seperti itu sudah dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapat balasan yang berlipat dari Allah. Jadi kita harus selalu berbuat baik selama hidup di dunia. Nah, anak-anak, kandungan yang selanjutnya adalah dijelaskan di dalam surat At-Tariq bahwa manusia itu dihidupkan dan dimatikan oleh Allah. Jadi, kalian bisa lihat itu gambarnya seperti itu, ilustrasinya. Ya, gambarannya seperti itu. Itu contoh aja. Nah, jadi manusia itu dihidupkan dan dimatikan oleh Allah. Yang bisa menghidupkan dan mematikan makhluk hidup termasuk manusia itu hanya Allah. Nah, serta kelak akan dibangkitkan kembali di akhirat nanti. Nah, saat itulah manusia akan ditunjukkan seluruh amal perbuatannya yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Jadi pada akhirat kelak setelah hari kiamat manusia akan dibangkitkan kembali. Kemudian manusia akan ditunjukkan seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, itu semua merupakan bukti kekuasaan Allah. Oleh karena itu, selama kita hidup di dunia harus selalu berbuat baik agar tidak menyesal di akhirat nanti. Jadi agar kita tidak menyesal nanti di hari akhir. Nah, mulai sekarang detik ini juga kita harus selalu memperbanyak berbuat baik. Nah, sekecil apapun kita usahakan untuk berbuat baik. Nah, selanjutnya di dalam surat At-Tariq ini dijelaskan juga tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, tanda-tanda kebesaran Allah di surat At-Tariq ini apa saja? Nah, yang pertama adalah proses penciptaan manusia, merupakan bukti kekuasaan Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran merupakan kitab suci yang hak, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, jadi proses penciptaan manusia ini merupakan bukti kekuasaan Allah. Nah, tanda kebesaran selanjutnya adalah turunnya langit. Nah, Allah menciptakan langit sebagai tempat turunnya hujan. Nah, bayangkan kalau dalam 1 tahun penuh itu tidak ada hujan. Nah, pasti akan kekeringan di mana-mana. Nah, kemudian selanjutnya adalah Allah menciptakan bumi tempat tumbuhnya pohon-pohon. Nah, kemudian yang terakhir, kitab suci Al-Quran merupakan pemisah antara yang baik dan yang buruk, dan yang benar dan yang salah. Nah, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, anak-anak, setelah tadi mengenal surat At-Tariq dan membahas surat At-Tariq, sekarang kita mengenal surat Al-Buruj. Al-Buruj. Nah, surat Al-Buruj ini adalah surat yang ke-85. Terdiri dari 22 ayat. Nah, jadi ada 22 ayat. Kemudian tergolong surat Makkiyah. Nah, surat Al-Buruj ini tergolong surat Makkiyah, yaitu surat yang turun di kota Mekah. Dulu sudah dijelaskan. Kemudian artinya Al-Buruj ini artinya adalah gugusan bintang. Jadi gugusan bintang. Nah,
gugusan bintang yang dimaksud di sini adalah tempat beredarnya langit, tempat beredarnya bintang, bulan dan matahari. Jadi di luar angkasa sana. Jadi gugusan bintang itu adalah tempat beredarnya bintang, bulan dan matahari. Nah, sekarang kita masuk ke isi kandungan surat Al-Buruj. Nah, isi kandungan Al-Buruj ini bisa kalian lihat itu adalah sebuah gambar. Nah, seperti itulah gambaran di di luar di langit, di angkasa. Nah, dalam surat Al-Buruj ini Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya dengan benda-benda yang berada di langit. Nah, benda langit dengan berbagai macam ukuran dan keindahan. Nah, berbeda dengan ukuran dan keindahan, mereka bergerak sesuai dengan jalurnya dan tidak bertabrakan merupakan bukti kekuasaan Allah. Nah, itu isi kandungan surat Al-Buruj yang pertama. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Nah, anak-anak, pada kandungan terakhir surat Al-Buruj ini dijelaskan bahwa pada surat ini sikap orang-orang kafir terhadap orang-orang yang mengikuti seruan para rasul. Nah, jadi diceritakan bahwa orang-orang kafir ini sangat memusuhi orang-orang yang mengikuti rasul. Nah, Allah akan memberikan azab kepada orang-orang kafir tersebut jika terus mengganggu orang-orang yang beriman atau orang-orang yang mengikuti ajakan Rasulullah. Nah, seperti azab yang diterima oleh kaum Fir'aun dan kaum Samud. Nah, kemudian selain itu dijelaskan bahwa orang-orang beriman akan orang-orang beriman dan yang mengerjakan amal soleh akan mendapat balasan berupa surga dari Allah. Nah, itu tadi isi kandungan seluruhnya dari surat Al-Buruj, dan tadi sudah surat At-Tariq. Nah, sekarang tugas kalian untuk dikerjakan di rumah. Nah, anak-anak, tugas kalian di rumah setelah tadi Pak Guru sudah menjelaskan tentang kandungan surat At-Tariq dan surat Al-Buruj, tugas kalian di rumah mengerjakan soal yang ada di buku paket Al-Islam, ya, halaman 18 yang bagian bawah itu ada uji kompetensi. Kalian kerjakan yang Romawi 1 dan Romawi 2, ya. Romawi 1 dan Romawi 2. Jadi halaman 18 sampai halaman 21. Nah, jadi Pak Guru ulangi, tugasnya di rumah mengerjakan soal uji kompetensi di buku paket halaman 18 sampai halaman 21, dikerjakan di buku tulis langsung jawabannya saja. Nah, untuk nomor 5, kemudian nomor 10 dan nomor 12 tidak usah dikerjakan atau dilompati dulu karena itu materinya belum Pak Guru ajarkan, ya. Karena itu tentang nomor 5 dan nomor 10 dan nomor 12 itu materinya tentang tajwid, belum Pak Guru ajarkan, jadi tidak perlu dikerjakan. Nah, sisanya kalian kerjakan di buku tulis langsung jawabannya. Kemudian minggu depan hari Selasa atau Rabu yang akan datang dikumpulkan tugasnya, ya. Jadi nanti yang tidak mengumpulkan tugas berarti tidak mendapatkan nilai tugas, ya. Itu dulu materi dari Pak Guru surat At-Tariq dan Al-Buruj. Kita lanjutkan minggu berikutnya tentang ilmu tajwid. Nah, sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.